Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang dalam perjalanan pembelajaran kita hari ini. Apa kabar teman-teman sekalian? Saya senang bisa menjadi bagian dari pengalaman belajar Anda. Nah, hari ini kita akan menjelajahi desain perencanaan dan pengorganisasian muatan media pembelajaran. Nah, baik, sebelum masuk pada materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, saya Anjita Mutara Windari, seorang mahasiswa dari Prodi Pendidikan Masyarakat. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu perancangan media pembelajaran? Nah, perancangan media pembelajaran ini adalah proses membuat kerangka secara tersusun dalam menganalisis, membuat konsep, dan mengembangkan konten yang menarik untuk meningkatkan pengalaman belajar peserta didik untuk menggunakan beberapa media seperti gambar, audio, video, animasi, guna mencapai tujuan pembelajaran. Nah, teman-teman, kita next ya. Di sini, pada landasan perancangan media pembelajaran, terdapat langkah-langkah perancangan media pendidikan. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa. Maksudnya adalah pendidik harus mengenali terlebih dahulu apa kebutuhan peserta didik serta karakter mereka dalam proses pembelajaran langsung. Nah, fungsi untuk menyesuaikan metode apa yang harus digunakan nanti. Lalu yang kedua, tahapnya ada perumusan tujuan. Tujuan ini tuh memberikan fondasi bagi desain dan pengembangan media. Tujuan pembelajaran harus jelas dan terukur yang dirumuskan. Lalu yang ketiga ada perumusan butir-butir materi atau perumusan materi pembelajaran. Nah, proses perumusan materi pembelajaran ini harus didasarkan pada pendekatan sistematis yang mempertimbangkan keaslian, signifikasi, kegunaan, pembelajaran, dan tingkat kepentingan konten. Nah, di sini terdapat kriteria pada perumusan materi pembelajaran yang yaitu pertama ada autentik dan validitas atau sahih. Isinya harus akurat dan mencerminkan kondisi pengetahuan terkini di lapangan. Lalu yang kedua ada signifikasi, memastikan pentingnya konten yang berhubungan langsung dengan tujuan pembelajaran dan mempunyai tujuan yang jelas dalam program pendidikan. Lalu yang ketiga ada utilitas, yaitu pembelajaran dievaluasi dari sudut akademi dan non-akademik. Lalu yang keempat ada kemampuan belajar, yaitu mengacu pada kesesuaian kompleksitas materi dan keselarasan dengan kebutuhan dan konteks lokal. Lalu yang kelima ada minat. Lalu next tahap selanjutnya ada perumusan alat pengukur keberhasilan pembelajaran. Nah, alat ini berupa kuesioner, wawancara, atau tes yang dirancang untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, evaluasi ini penting. Kenapa? Untuk memastikan bahwa media pendidik itu memberikan dampak yang positif terhadap pembelajaran. Lalu next tahap selanjutnya ada GBPM atau Garis Besar Pengembangan Media. Dalam kerangka kerja yang digunakan, ini tuh untuk merencanakan dan mengarahkan pembuatan media. Nah, GBPM ini mencakup segala aspek konseptualisasi hingga produksi, termasuk pemilihan alat dan teknologi, pembuatan storyboard, dan penentuan strategi distribusi. Lalu tahap selanjutnya ada pemulihan naskah media. Nah, naskah ini tuh dibuat agar alur tujuan pembelajaran dapat tersampaikan dengan terstruktur, logis, dan koheren. Terdapat berbagai naskah media, yaitu pertama ada naskah media audio seperti podcast, siaran radio, atau paduan audio. Lalu ada naskah media video. Nah, ini tuh berelemen visual dan auditori seperti dokumenter, video instruksional, dan pengumuman layanan masyarakat. Dan ada juga nih terakhir, naskah media grafis seperti infografis, poster pendidikan, dan grafik media sosial. Lalu di tahap selanjutnya ada tes atau uji coba. Nah, tes atau uji coba ini itu dilakukan untuk menilai kelayakan media dengan melibatkan penilaian dari segi isi, penyampaian, dan interaktivitas dari peserta didik tersebut. Lalu tahap selanjutnya ada revisi, dan tahap ke-9 ada naskah siap produksi. Maksudnya adalah setelah melewati semua proses revisi dan lain-lain, ini tuh dianggap telah memenuhi semua kriteria yang telah diterapkan. Nah, media pendidikan tersebut siap untuk diproduksi dan diterapkan dalam konteks yang lebih luas. Nah, selanjutnya itu menganalisis kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Nah, terdapat huruf ABC pada setiap kolom kan, teman-teman. Nah, ini tuh merupakan model ABC yang dikembangkan oleh R.F. Meger. Nah, pada setiap huruf ini itu mewakili komponen tujuan pembelajaran yaitu yang A, audiens. Nah, di sini tuh siapa sasaran pembelajaran ini. Lalu B, perilaku, apa yang harus dilakukan pembelajar setelah pengajaran. Lalu C, kondisi, bagaimana kondisi dari peserta didik. Lalu yang D itu degree atau tingkatan atau derajat. Nah,
Selanjutnya nih teman-teman, yaitu ada strategi pengorganisasian konten pembelajaran. Yang pertama ada strategi berbasis taksonomi tujuan pembelajaran. Ini merupakan salah satu strategi utama, yaitu taksonomi, seperti taksonomi Bloom atau taksonomi SOLO atau Structure of Observed Learning Outcome. Ini tuh menyediakan kerangka kerja yang berguna untuk mengelompokkan tujuan pembelajaran ke dalam tingkat yang lebih kompleks. Nah, taksonomi Bloom ini dikembangkan oleh Benjamin Bloom dan rekan-rekannya pada tahun 1950-an. Lalu tidak hanya taksonomi Bloom, lalu ada strategi mengurutkan konten pembelajaran. Ini maksudnya adalah pengaturan urutan yang baik. Ini memungkinkan peserta didik untuk membangun pengetahuan mereka secara bertahap, dimulai dari konsep yang sederhana hingga yang lebih kompleks. Lalu yang ketiga ada teknik chunking atau pengelompokan. Nah, ini tuh melibatkan pengelompokan informasi menjadi unit-unit yang lebih kecil dan terkelola, sehingga memudahkan peserta didik untuk memproses dan mengingat informasi. Nah, teknik ini itu dikemukakan oleh George Miller. Lalu yang keempat ada integrasi multimedia. Dengan integrasi multimedia seperti teks, gambar, audio, dan video, ini tuh dapat digunakan untuk menyajikan informasi dengan cara yang lebih menarik dan memikat, dan tentunya untuk membantu memperjelas konsep-konsep yang lebih kompleks. Lalu yang kelima ada pembelajaran adaptif dan terpersonalisasi. Maksudnya adalah pembelajaran gabungan untuk mengatur konten pembelajaran yang menyesuaikan penyampaian materi pendidikan dengan kebutuhan, preferensi, dan kemajuan individu setiap peserta didik. Lalu kita next, yaitu mengembangkan media pembelajaran yang menarik dan inklusif. Nah, ini tuh terbagi menjadi 5, yaitu ada berbasis UDL, maksudnya adalah desain universal untuk pembelajaran atau universal design learning, yang memiliki gaya belajar, preferensi, dan kebutuhan yang berbeda-beda, dan berupaya mengakomodasi keragaman ini melalui prinsip desain yang lebih fleksibel dan inklusif. Lalu yang kedua ada berbasis pedagogi responsif budaya, maksudnya adalah pendekatan kritis terhadap pendidikan yang mengakui pentingnya menghormati menegaskan latar belakang budaya, identitas, dan pengalaman peserta didik yang lebih beragam. Nah, lalu yang ketiga ada berbasis interaktif dan Gamierev. Maksudnya adalah pendekatan ini tuh memanfaatkan elemen interaktivitas dan desain permainan untuk menciptakan pengalaman belajar yang mendalam dan dinamis, yang menarik perhatian peserta didik dan mendorong keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Lalu yang keempat ada berbasis desain pembelajaran multimodal, maksudnya adalah pendekatan pedagogi yang mengakui beragam preferensi belajar dan gaya peserta didik, dan berupaya mengakomodasi perbedaan-perbedaan ini dengan mengintegrasikan berbagai mode representasi ke dalam materi pembelajaran. Lalu yang kelima ada berbasis pembelajaran kolaboratif dan sosial. Maksudnya pendekatan pedagogi yang menekankan pentingnya interaksi, kerjasama, dan komunikasi antara peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya nih teman-teman, pemanfaatan teknologi dan alat dalam produksi media. Yang pertama ada aksesibilitas dan inklusivitas. Mungkin kan terciptanya media pembelajaran yang mudah diakses dan inklusif. Nah, ini tuh memastikan bahwa konten pendidikan tersedia bagi peserta didik dengan beragam kebutuhan dan preferensinya. Lalu yang kedua ada keterlibatan interaktivitas. Maksudnya pengguna elemen multimedia, simulasi interaktif, dan pengalaman belajar yang digamifikasi meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar. Lalu yang keempat ada personalisasi dan diferensiasi. Juga teknologi memfasilitasi pengalaman pembelajaran yang dipersonalisasi dengan menyediakan jalur pembelajaran adaptif, rekomendasi konten yang disesuaikan, dan umpan balik individu. Lalu yang keempat ada kolaborasi dan pembangunan komunitas. Nah, forum online, platform media sosial, dan ruang kelas virtual ini tuh memberikan kesempatan bagi pelajar untuk terhubung berbagai ide dan kolaborasi dalam proyek. Tentunya menumbuhkan rasa memiliki dan kepemilikan kolektif atas inisiatif pendidikan. Nah, materi yang terakhir nih teman-teman, evaluasi dan revisi desain media pembelajaran. Tentu membutuhkan proses evaluasi dan revisi yang sistematis, ya kan teman-teman. Nah, yang pertama ini tentukan kriteria dan indikator evaluasi. Maksudnya hal ini dapat mencakup faktor-faktor seperti keakuratan konten, kejelasan instruksional, keterlibatan pengguna, aksesibilitas, dan relevansi budaya. Lalu yang kedua mengumpulkan data dan umpan balik. Nah, data ini terbagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan
kualitatif. Nah, kualitatif ini seperti skor penilaian dan metrik penggunaan, dan tentunya memberikan wawasan mengenai kinerja dan keterlibatan pelajar. Nah, sementara itu umpan balik kualitatif ini tuh menawarkan wawasan yang kaya mengenai pengalaman representatif dan tantangan pelajar. Lalu yang ketiga ada analisis data evaluasi. Pendidik menganalisis data evaluasi untuk mengidentifikasi pola, tren, kekuatan, dan area yang perlu ditingkatkan dalam desain media pembelajaran. Nah, dengan melakukan triangulasi data kualitatif dan kuantitatif ini tuh pendidik memperoleh pemahaman komprehensif tentang efektivitas. Lalu yang keempat ada proses revisi berulang. Nah, hal ini tentu melibatkan pembaruan konten, penyempurnaan strategi pengajaran, peningkatan elemen multimedia, dan penggabungan prinsip desain yang berpusat pada pengguna untuk meningkatkan kegunaan dan aksesibilitas. Lalu yang terakhir ada pengujian dan validasi percontohan. Nah, bahan ajar yang telah direvisi dengan sampel peserta didik yang referensif untuk menilai efektivitas dan kegunaan dalam lingkungan dunia nyata. Nah, selesai sudah materi kita, teman-teman. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang sudah memperhatikan materi ini. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua ya. Sampai jumpa di lain hari. Bye-bye teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.